wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, saya Laila. Saya Dera Nur Ramadan. Saya Sofia Agustina. Saya Nole Putri. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang makalah kami, yaitu Internet Gateway. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Internet Gateway. Gateway merupakan sebuah perangkat dalam komputer yang digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dengan satu jaringan komputer yang lain atau lebih, menggunakan protokol informasi yang tidak sama. Gateway atau sering juga disebut dengan gerbang jaringan merupakan sebuah perangkat yang dapat memudahkan penggunaan komputer dan internet. Setiap perangkat di internet memang mempunyai protokol komunikasi yang berbeda. Nah, tugas gateway adalah memfasilitasikan hubungan antara kedua perangkat tersebut. Gateway umumnya digunakan pada jaringan LAN dan WAN. Saat sebuah komputer service bertindak sebagai gateway, perangkat itu juga akan beroperasi sebagai firewall dan service proxy pada jaringan tersebut. Selanjutnya ada konsep Internet Gateway. Gateway adalah sebuah perangkat antara satu jaringan ke jaringan lain. Jaringan gateway menghubungkan jaringan komputer kita dengan jaringan lain di internet, sehingga perangkat Anda dapat berkomunikasi dengan komputer di jaringan lain. Singkatnya, gateway adalah node jaringan yang membentuk jalur koneksi antara dua atau beberapa jaringan yang beroperasi dengan protokol transmisi selanjutnya yang berbeda. Kami akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan Internet Gateway. Untuk kelebihan Internet Gateway, 1. Berbagai sumber daya. Dapat menggunakan sumber daya yang ada bersama-sama, misalnya pengguna berjarak 100 km dari suatu data, tidak mengalami kesulitan dalam menggunakan data, seolah-olah data tersebut berada di dekatnya. Ini sering berarti bahwa jaringan komputer berhadapan dengan masalah jarak. 2. Kendalan tinggi. Dengan jaringan komputer, kami akan mendapatkan kendalan tinggi dengan memiliki sumber persediaan alternatif. 3. Hemat uang. Komputer berukuran kecil memiliki rasio harga atau kinerja yang lebih baik daripada komputer besar. 4. Berbagai perangkat keras. Bagaikan perangkat keras bersama dengan adanya fasilitas jaringan, kemudian menggunakan alat yang disebut server printer. 5. Keamanan dan manajemen data komputer dalam lingkungan bisnis. Dengan adanya jaringan memungkinkan administrator untuk mengatur data kantor yang paling penting. 6. Stabilitas dan peningkatan kinerja komputasi dalam kondisi tertentu. Jaringan dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja aplikasi bisnis secara keseluruhan dengan menetapkan komputasi yang didistribusikan ke beberapa komputer jaringan. Terus di sini ada beberapa kekurangan Internet Gateway. 1. Biaya tinggi dan kemudian lebih tinggi. Pengembangan jaringan mencakup berbagai aspek. Pembelian perangkat keras, perangkat lunak, biaya untuk konsultasi, rencana jaringan. Selanjutnya, biaya untuk layanan pendirian jaringan itu. 2. Manajemen perangkat keras dan administrasi sistem. Dalam organisasi, perusahaan yang telah memiliki sistem administrasi ini dirasakan sebagai hal kecil, setidaknya jika dibandingkan dengan jumlah biaya kerja dan biaya yang dikeluarkan pada tahap implementasi. 3. Berbagai field yang tidak diinginkan. Dengan kebaikan data yang buruk, ini selalu merupakan hal yang umum atau ambigu. Kemudahan berbagai field di jaringan yang dimaksudkan untuk digunakan oleh orang-orang tertentu sering mengakibatkan kebocoran folder bersama dan juga dapat dibaca oleh orang yang lain yang tidak berhak. 4. Aplikasi virus dan metode peretasan. Hal ini selalu menjadi momok yang menakutkan bagi semua orang, yang mengakibatkan downtime, jaringan yang menghentikan. Selanjutnya pengertian NAT. Apa itu NAT? Network Address
Translation atau NAT adalah proses di mana perangkat jaringan seperti firewall dan router memberikan alamat publik ke satu atau beberapa komputer di dalam jaringan pribadi. Penggunaan utama NAT adalah untuk membatasi jumlah alamat IP publik yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan, baik untuk tujuan komersial maupun keamanan. Selain itu, NAT juga melakukan terjemahan nama nomor port dengan cara mengganti nomor port host dengan nomor port lain pada paket yang akan dikirim ke tujuan. Network Address Translation atau NAT membatasi jumlah alamat IP pribadi di internet dengan mengaktifkan dan menerjemahkan ke alamat IP yang tidak terdaftar online. Oke, selanjutnya di sini ada jenis-jenis NAT. Yang pertama itu ada static NAT. Static NAT ini bertugas menerjemahkan satu IP address menjadi satu IP address yang lainnya. Oke, yang kedua ada dynamic NAT. Dynamic NAT akan menerjemahkan secara dinamis IP private menjadi IP public. Pada NAT jenis ini harus tersedia beberapa atau sekumpulan IP public. Jadi, ketika ada sebuah host dari jaringan lokal ingin mengirim atau menerima paket, router akan memilih salah satu IP yang tersedia dan tidak sedang digunakan, kemudian meneruskannya. Yang ketiga di sini ada overloading atau PAT, Port Address Translation. Jenis overloading ini adalah metode yang sangat umum diterapkan pada sebuah jaringan, di mana satu IP publik dapat mewakili banyak IP private. Oke, kelebihannya sudah jelas, yaitu bisa menerjemahkan banyak IP address pada jaringan lokal menjadi satu IP publik. Oke, nah jadi di sini kesimpulan kami yaitu NAT merupakan sistem operasi Linux base yang diperuntukkan sebagai network router, didesain untuk memberikan kemudahan bagi penggunanya. Administrasinya bisa dilakukan melalui Windows Application atau Winbox. Selain itu, instalasi dapat dilakukan pada standar komputer PC, gerbang jaringan gateway, sebuah perangkat yang menghubungkan satu jaringan. Demikianlah pembahasan dari kami mengenai Internet Gateway atau NAT. Selebihnya kami minta maaf kalau ada salah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.